Enggak ya, yang stay relevan. Kira-kira apa namanya? Brand yang dari dulu banget itu dari tahun 1800-an terus sampai sekarang masih eksis dan masih relevan apa? Enggak, tahun 1800-an. Jadi sebelum Indonesia merdeka lah, sebelum zaman itu. Enggak yang produk Indonesia. Kalau luar kan Levi's, rata-rata mobil itu kan Mercy, itu kan model-model luar. Kalau Indonesia ada enggak? 1800 atau pas zaman kemerdekaan deh, zaman 1945, untuk menunjukkan sebuah produk itu eksis dan relevan itu kalau di sebuah apa namanya, di toko atau di sebuah banner atau di apa namanya, dia di kemasan itu ditulis apa? Untuk menunjukkan bahwa dia ini relevan loh sampai sekarang masih ada, di tulisan apa? Ada kata kuncinya apa? Sejak, since, iya kan? Apa yang paling lama, apa ya yang paling lama di kita? Brand, kalau brand luar kan banyak banget brand luar. Yang Indonesia ada nggak ya? Ya industri nggak apa-apa. Kalau industri pakaian apa yang? Oh ya kancing YKK. Itu kan Cina ya, apa? Jepang ya? Iya itu Jepang. Iya Jepang kalau nggak salah itu. Pernah dibahas kalau nggak salah, aku pernah lihat di apa namanya di TikTok apa Instagram. Ini adalah industri kancing yang masuk ke semua brand ya. Masuk ke semua brand dan dipakai kalau nggak salah. YKK iya. Kalau Indonesia apa? Indonesia ya. Itu Jepang kalau itu bukan Indonesia. Ada nggak? Ada yang pernah kalian tahu yang mungkin lama dan itu sangat eksis. Mobil kita nggak ada. Lucika sih Pak, pipa. Pipa Lucika itu dari tahun 1970-an udah. Viva. Pipa. Oh pipa iya. Pipa. Kalau kosmetik ada nggak kosmetik? Nggak ada ya, udah tenggelam ya. 1900 kayaknya belum eksis. 9. Itu permen Davos. Oh permen Davos. Iya. Permen Davos itu Banjarnegara atau di mana, di Jawa Tengah. Itu masih eksis sampai sekarang dan penggemarnya masih ada. Itu jadi oleh-oleh. Iya Purbalingga. Permen Davos itu ada. Itu lama itu permen Davos. Cuma dia nggak bisa ekspansi ke kota. Dia banyakan di daerah Jawa Tengah. Itu Davos ada. Ada lagi nggak? Kecap Banggo mungkin Pak. Kecap Banggo tahun berapa ya? Dia 1972 ya? Apa berapa? 1900. Iya 1970-an dia. Dia 1970-an. Kalau kita ngomongin brand-brand tertua sebelum kemerdekaan itu agak sulit Pak. Karena ekonomi Indonesia itu mulai bangkit itu setelah era Soekarno tahun 60-an tahun 70-an. Iya, pas zaman masih jayanya ya pas waktu ini Soeharto. Dia 1960, 1970-an industrinya mulai bangkit. Itu relevan itu kalau orang itu seperti apa? Bagi orang, bagi manusia. Kenapa orang itu harus stay relevan? Kalau menurut saya udah pasti orang nggak tondif Pak. Tondif itu apa tondif? Tondif itu dia itu nggak apatis, dia itu nggak. Oh tidak apatis. Dia nggak yang bersikap bodoh sama apa yang terjadi di sekitar mereka. Jadi dia harus peduli sama lingkungannya. Dia harus mungkin kalau untuk pribadi sendiri, misalkan dia ingin menyocokkan dirinya di situasi tertentu, pasti kan dia harus beradaptasi. Jadi kata kuncinya adaptasi. Adaptasi. Terus banyak apa lainnya coba? Stay relevan bagi kalian, bagi manusia. Itu harus stay relevan kapanpun. Apa kira-kira? Gantian, ayo. Iya, dijelasin. Selaras itu kayak adaptasi dong. Selain itu coba. Selaras itu kan kayak apa, penyesuaian diri, kayak adaptasi dong jadinya. Selain itu apa coba selain itu? Ini sih Pak. Kenapa manusia itu harus selalu stay relevan? Karena kita makhluk sosial sih pada dasarnya. Karena kalau misalkan kan manusia itu berevolusi ya, kita pemikirannya dari perkembangan zaman dan itu mungkin ya kalau kita lihat dari industri fashion itu kan pasti tetap berputar kan. Nah, kenapa kita harus tetap relevan? Karena cenderung manusia itu melihat sesuatu ke depan. Mereka akan berinovasi sama hal-hal yang mereka butuhkan. Contoh, dulu kita tuh nggak punya komputer, nggak punya apa, karena kita butuh komputer, makanya kita tuh terus relevan, terus mungkin memajukan teknologi kita atau memajukan kecerdasan diri kita, karena kita butuh sebenarnya, butuh
dalam segi kayak untuk kita bekerja, untuk kita ya kebutuhan manusia sehari-hari. Karena adanya memang kebutuhan. Ada lagi? Apa lagi? Coba nggak apa-apa. Ini kan pendapat. Kenapa sih kita harus relevan? Relevan itu kan mulainya kan dari diri sendiri. Ayo, apa kira-kira? Adaptasi, kebutuhan. Ayo. Mungkin lebih ke cara memahami audiens itu Pak. Kayak Enggak, diri sendiri sih aja, diri sendiri. Jangan ke PR dulu. Apa memahami orang lain? Nggak apa-apa, coba dijelasin. Memahami orang lain, memahami teman, gitu nggak apa-apa. kalau dari Ayo ya. saya Pak, relevan ini juga punya korelasi sama impression. Impression itu bagaimana kita memperlihatkan diri kita ke orang lain supaya orang itu bisa relate sama kita. Relate dengan kehidupan sehari-hari. Iya. Impression itu kan berarti konstruksi ya. Dia impression kan membangun kesan. Iya. Agar relevan seperti apa kesannya? Kenapa orang itu butuh kesan di mata orang, di mata teman, di mata tetangga, di mata komunitas, di mata orang, di mata follower di Instagram ataupun di X atau di TikTok. Kenapa harus butuh kesan, impression? Ayo. Apa impression itu harus relevan? Ada. Mungkin karena pengalaman sosial juga Pak, kita kan mau di lingkup manapun, mau di environment manapun, kita kan pasti ketemu banyak orang, kita pasti kenal sama banyak orang, kita pasti dekat sama banyak orang, kita pasti banyak membutuhkan orang-orang di sekitar kita. Nah, relevan menurut saya mungkin relevan sama orang lain juga. Jadi gimana caranya kita bisa relevan sama orang lain, dan gimana caranya kita bisa memahami orang lain, gimana caranya biar kita menunjukkan diri kita sendiri agar orang lain memahami kita juga. Nah itu kan juga relevansi di dalam situ. Jadi kenapa saya sendiri harus tetap stay relevan? Mungkin untuk itu, untuk kita bersosialisasi juga sama untuk kehidupan. Cluenya apa ya itu ya? Cluenya berarti ya memahami ya, pemahaman. Nanti memahami capek banget dong. Ada kalian punya circle 7 orang. Circle-nya 7 orang sama kalian jadi 8. 7 orang itu memiliki beda-beda. Kamu harus memahami 7 orang itu dong atau gimana? Misalnya di dalam circle kalian punya geng gitu kan. Ayo gimana memahaminya? Silakan enggak apa-apa kan diskusi. Dari situ mungkin kita bakal menarik benang merah kita untuk stay relevan dari pemikiran kita. Jadi misalkan saya punya opini mengenai suatu misalkan ada problem mengenai Aurelia, kita masih memiliki sudut pandang masing-masing kan Pak. Mungkin entah saya seperti apa, teman-teman seperti apa gitu kan. Jadi mungkin kita akan coba diskusikan dan kemudian juga kita akan coba tarik benang merahnya mana mungkin yang tidak relevan dan mana mungkin opini kita yang bisa kita relevankan sama-sama gitu sih menurut saya. Iya, menarik. Iya, silakan. Balik lagi ke asalnya, manusia itu saling membutuhkan sih Pak. Kenapa mereka saling relevan? Karena kalau misalnya mereka tidak saling berkesinambungan, tidak bersosialisasi, yang tadi Kia bilang kan konten artinya mereka pasif kan, mereka apatis, mereka nggak peduli satu sama lain, itu justru menghilangkan esensi relevan tersebut. Kenapa kita butuh relevan? Karena kita manusia, biasanya itu sih Pak. Karena kita butuh bersosialisasi, kita saling membutuhkan satu sama lain. Semisal kita hidup sendiri tanpa berkelompok atau tanpa bersosialisasi, yang ada malah nggak akan ada manusia itu sendiri. Kalau relevan dikaitkan dengan usia manusia itu seperti apa? Ada gambaran nggak? Usia manusia. Orang itu ketika anak-anak itu seperti apa? Kemudian ketika remaja SMP itu seperti apa? SMA itu kan relevannya seperti apa? Itu kan kaitannya sama ini customer behavior. Jadi itu dikaitin nantinya itu. Terus pas waktu kuliah relevannya itu seperti apa? Terus masuk ke dunia kerja usia 30, usia 40, usia 50. Seperti apa kalau dalam bayangan kalian? Iya silakan, nggak apa-apa. Ini kan relevan. Relevan itu kan harus panjang usia. Tolak ukur. Jadi usia ini menjadi tolak ukur secara general. Kalau misalkan kita ambil mahasiswa, tolak ukur kita kepada mahasiswa itu kan pasti mereka memiliki pikiran yang open minded. Mereka
bisa belajar dari hal kecil, mereka udah tahu tentang basic knowledge, cara mereka untuk menempatkan diri di sosial setting tertentu. Jadi tolak ukurnya dari situ. Apa itu bisa digeneralisasi? Kalau sebanyak orang itu relevan, itu kan seringnya kan pakai ini ya, pakai apa generasi Gen Z, Gen Alpha, terus dia milenial, baby boomers, X dan lain sebagainya. Kalau pakai usia itu seperti apa? Kalau Apa? dari Iya. Iya, usia perempuan. yang bikin komunitas perempuan itu kuat banget di usia 17 sampai 19 tahun karena itu adalah usia untuk rawan patah hati. Rawan patah hati. Iya, berhubungan dengan pubertas itu. Dinilai dari masing-masing orang. Iya. Ada datanya. Kalau di dalam relevansi pergaulan, relevansi fashion boleh ditarik di usia-usia itu loh. Di usia SD, usia SMA, relevansinya itu harus seperti apa? Atau maksudnya idealnya seperti apa? Kalau kalian di usia seperti kalian, relevansinya itu harus seperti apa? Relevannya? Itu relevannya berhubungannya sama kebutuhan mereka sih Pak. Contoh kayak kalau misalkan orang-orang puber itu masa-masa yang tadi si dia bilang, itu mereka butuh validasi lebih. Artinya mereka butuh menunjukkan diri mereka ke hadapan publik, ke orang-orang yang mereka suka, dan itu juga berpengaruh sama lingkungan. Karena ada beberapa usia tersebut mereka yang justru mengundurkan diri dari hadapan kalayak ramai, lebih suka menyendiri itu karena mungkin tekanan lingkungannya, mungkin kebiasaan mereka itu juga berpengaruh sih Pak. Jadi sebenarnya kalau digeneralisir dari usia juga nggak bisa ya, tapi secara umum, secara kebiasaan manusia itu rata-rata di umur segitu mereka tuh lagi menggebu-gebunya untuk menunjukkan diri mereka, untuk mencari validasi mereka seperti itu sih Pak. Jadi validasi, apakah validasi itu dibutuhkan di semua umur? Karena berkaitan dengan relevan. Maksudnya pas waktu dia kelihatan anak TK, anak SD itu belum validasinya dari orang tua. Misalnya orang tua menuntut kamu ikut les balet, ikut apa piano, terus ikut apa pencak silat, nari dan lain sebagainya. Kemudian pas waktu SMA dituntut untuk seperti ini, pas lulus kuliah dituntut seperti itu. Apa validasi itu selalu berkembang gitu? Validasi itu harus selalu relevan dengan tuntutan pribadi dan tuntutan masyarakat atau seperti apa? Iya itu berkembang sih Pak. Karena pada dasarnya kan otak manusia itu bertumbuh ya seperti badan mereka, seperti tulang mereka itu bertumbuh. Misal contoh ada kayak umur 17-18 itu tuh udah stop bertumbuh, tapi pikiran mereka tuh bertumbuh. Mereka melihat dunia-dunia yang lebih luas, mereka bertemu orang-orang baru, mereka punya inspirasi-inspirasi baru dan itu menumbuhkan rasa keinginan mereka. Dari keinginan tersebut itu menciptakan validasi-validasi yang baru. Contoh di umur SMP atau SMA mereka nggak pernah tertarik sama perempuan, tapi di usia kerja mereka tertarik sama perempuan, mereka butuh validasi dengan perempuan yang mereka suka. Dan ketika mereka sudah mendapatkan perempuan tersebut, akhirnya mereka sudah menikah, sudah punya anak, mereka juga butuh validasi atau ketenangan dari jiwa mereka sendiri. Yaitu makanya rata-rata orang-orang hijrah itu di umur 20 tahun, 25 tahun ke atas, 30 tahun ke atas, karena mereka merasa validasi dari manusia itu udah cukup. Mereka butuh ketenangan dan kesendirian yang akhirnya mendekatkan diri mereka kepada Tuhan. Itu sih Pak. Jadi remnya itu apa? Rem dari relevan. Kok saya capek banget itu jadi relevan dengan zaman, relevan dengan teman. Remnya itu apa tadi udah disebut itu? Iya, pada dasarnya manusia itu pasti bakal merasa bosan dan cukup. Iya, remnya itu apa? Tadi udah disebut remnya. Rem. Jadi kalau mobil berhenti, remnya boleh berhenti tapi dia berhenti tapi bisa untuk lari kencang. Spiritual tadi, udah disebut. Iya kan? Remnya kan kadang-kadang spiritual. Spiritual boleh agama, boleh motivasi, boleh nasihat, apa aja kan faktornya relevan. Terus kalau itu apa namanya? Untuk terus membangkitkan relevan selain validasi dari orang lain, pengakuan, rekognisi dan lain sebagainya, kalau dalam diri sendiri apa itu kira-kira ya? Pondasinya, dasar manusia kenapa sih harus relevan pondasinya? Di dalam itu sebagai makhluk sosial. Tadi sih Pak, menurut saya kemampuan untuk menyesuaikan diri. Iya, itu kan balik lagi itu. Selain itu. Cluenya, orang kok relevan, dia relevan banget sih jadi mahasiswa gitu kan. Bukan hanya dari gaya hidup, kita coba apa? Mungkin supaya dari kalangan banyak.
Itu dampaknya ya, dampaknya diterima di masyarakat itu validasi. Motivasi dalam diri sendiri, dia selalu ingin relevan, ingin menjadi terbaik. Teman-teman lagi belajar fotografi, dia ini misalnya dia beli kamera ya kan, terus dia mengeksplor apa saja di kamera, misalnya dia traveling ya bawa kamera, foto-fotonya bagus, diupload di media sosial gitu kan. Terus dia ikut organisasi gitu kan, dia juga misalnya jago public speaking, dia pandu berpidato, misalnya demo dia jago orasi, tidak kalah sama kampus lain misalnya. Itu apa sih misalnya? Yang menyebabkan itu semua tuh karena manusia tuh basicnya punya hawa nafsu. Apa itu? Ujungnya hawa nafsu untuk apa? Mereka punya keinginan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Selain kebutuhan, ada faktor sosial di situ. Selain kebutuhan, bukan kebutuhan, selain kebutuhan. Biasanya apa? Biasanya orang itu akan apa? Di dalam komunitas, circle, atau di dalam kelas, atau kalian berhubungan dengan orang lain, untuk menjadi tampil terdepan, unggul, selalu ingin dilihat, eksis. Itu diperlukan apa dalam diri manusia yang paling penting? Motivasi, iya, motivasi, ambisi. Ini dengan kaitan dengan nama orang lain, dengan teman. Jadi sahabat itu kan bisa jadi lawan, bisa jadi musuh, iya kan, bisa jadi. Banyak itu teman-teman saya pacaran ternyata nikahnya sama sahabatnya, itu kan banyak kasus seperti itu. Dan ngelamar pekerjaan berdua, terus yang diterima yang justru yang apa istilahnya, saya dulu pernah ngelamar itu pekerjaan, diajak sama teman saya, yang terima malah saya, jadi nggak enak juga kan gitu. Jadi teman akhirnya jadi waduh, jadi jauh. Apa itu namanya di dalam mahasiswa dengan kompetisi. Orang itu kan selalu berkompetisi, iya nggak sih? Kalau nggak pernah berkompetisi akan menjadi orang yang lemah, orang nggak relevan. Kenapa orang itu relevan? Karena kan dia udah maju sampai sana, dia udah berlari sampai Sudirman. Kok saya masih ada di TBC Matupang? Saya harus kompetisi sama dia. Iya nggak sih? Apa saya salah? Apa kalian nggak pernah berkompetisi? Berkompetisi dong. Kuliah di sini berteman, tapi ntar setelah lulus cari pekerjaan kontok-kontokan kalian. Bisnis, iya kolaborasi, tapi ntar ujung-ujungnya pecah-pecah kontok-kontokan juga. Walaupun itu tetap dasarnya ada solidaritas. Apa gimana kalau kompetisi kalian memandangnya? Kompetisi, apa nggak pernah berkompetisi? Apa nggak pernah ikut lomba? Bersaing dengan teman, bersaing dengan itu orang. Sebenarnya setiap detik kita kompetisi, kayak dari hal-hal kecil, cara kita berpakaian aja. Iya kan, berkompetisi, jadi yang tercantik, jadi yang terganteng. Iya nggak sih kompetisi? Tadi kan kalian melihatnya kebutuhan dari dalam, iya kan? Kalau orang sama luar kan perlu kompetisi. Orang itu bersaing dalam arti persaingannya positif ya. Kan dalam persaingan kan positif. Coba orang ini latihan futsal terus, capek nggak sih? Capek. Agar tetap relevan apa? Agar tetap relevan, masuk aja apa? Agar tetap relevan, berkompetisi, ikut lomba dari tingkat Jakarta, terus naik ke tingkat nasional, tingkat internasional. Iya nggak sih? Sebuah brand akan berkompetisi nggak? Iya. Tujuan dari relevan itu selain memenuhi kebutuhan diri adalah berkompetisi. Apa saya salah?